Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan menerapkan berbagai keterampilan dasar mengajar. Perlu kita ketahui bahwa seorang guru atau seorang pendidik perlu menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, seperti keterampilan dasar membuka pelajaran, keterampilan dasar memberi penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, maupun keterampilan lainnya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Suhendra MPD. Untuk video pembelajaran kali ini, peran saya sebagai guru sekolah menengah atas. Di sini saya sebagai guru kelas 10 dengan materi yang saya bawakan yaitu tentang teks negosiasi. Kalian penasaran apa itu teks negosiasi? Mari kita tonton video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Marwan, Bu. Marwan. Kenapa dia nggak masuk? Sakit, Bu. Ada suratnya nggak? Ada. Oke. Baik, Ibu absen satu-satu. Fadilah. Hadir. Fadli. Hadir, Bu. Novita. Hadir. Solihah. Hadir, Bu. Laila. Hadir. Ya. Udah Ibu absen semua. Dia yang masih belum dipanggil. Udah semua ya? Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Ya anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi apa ya? Ada yang masih ingat? Terakhir kita membahas, ya benar, teks berita. Nah, hari ini kita akan membahas teks negosiasi. Pastinya kalian sudah membayangkan apa itu teks negosiasi. Sebelum mempelajari teks negosiasi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu memproduksi teks negosiasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks negosiasi melalui tema yang telah ditentukan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Ibu akan bagi kalian satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, setelah Ibu memaparkan, Ibu akan membagi kalian dengan tema tertentu. Jadi, kalian sudah menyiapkan terlebih dahulu kelompoknya. Boleh kalian pilih, mau pilih masing-masing atau mau pilih sama Ibu? Masing-masing aja ya udah. Nah, mari kita bahas apa itu teks negosiasi. Jadi, pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata teks negosiasi. Negosiasi biasa kita sering dengar kata nego. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata nego. Contohnya di televisi iklan, ada iklan nego, ada yang tahu. Pernah nggak kalian lihat iklan yang di nego aja say? Itu di iklan apa ya? Di iklan apa ya? Di iklan Bukalapak ya, iya benar. Ya, jadi pasti ada gambaran kan apa itu negosiasi? Apa? Tawar-menawar. Ya benar, kurang lebih seperti itu, tawar menawar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, apa terlihat?
Negosiasi adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, benar. Jadi kesimpulannya, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara kedua belah pihak yang digunakan untuk mencapai kesepakatan. Jadi teks negosiasi itu adalah interaksi sosial antara kedua belah pihak yang digunakan untuk mencapai kesepakatan. Jadi dalam bernegosiasi pastinya akan selalu mendapatkan suatu solusi dari perbedaan kepentingan tersebut. Nah, teks negosiasi ini mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri teks negosiasi. Adanya kesepakatan. Yang kedua, adanya kepentingan, adanya perbedaan kepentingan. Adanya tujuan bersama. Dan yang terakhir adanya persetujuan. Nah, ini ciri-ciri teks negosiasi. Jadi yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua adanya perbedaan kepentingan, dan yang ketiga adanya tujuan bersama, dan yang keempat adanya solusi. Jadi terdiri dari berapa ciri-ciri teks negosiasi? Ada empat. Ya, benar. Yang pertama apa terlihat? Adanya kesepakatan. Ya, Laila? Adanya perbedaan kepentingan. Iya. Yang ketiga adanya tujuan bersama, dan yang terakhir adalah adanya solusi. Nah, tidak hanya ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi ini juga memiliki struktur. Strukturnya ada 5. Apa itu strukturnya? Ibu kasih kata kunci. Strukturnya adalah OP4. Ada yang bisa menebak apa itu OP4? Saya Bu. Apa? Orientasi, permintaan, penawaran, pemenuhan. Iya, benar. Benar. Jadi struktur teks negosiasi adalah OP4. O-nya apa? O-nya adalah permintaan, penawaran, persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Teks negosiasi ini terdiri dari orientasi, permintaan, penawaran, dan persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Orientasi ini biasanya diawali dengan pembukaan adanya penawar dan pengaju. Nah, permintaan di sini adalah proses suatu permintaan yang dilakukan. Penawaran adalah proses tawar menawar dalam teks negosiasi. Persetujuan adalah kesepakatan yang
solusi yang didapat. Nah, jadi kita sudah membahas apa itu pengertiannya, cirinya, strukturnya, dan yang keempat adanya kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaannya yang pertama, ada yang tahu kaidah kebahasaannya apa? Kalimat persuasif. Ya, adanya kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Adanya kalimat persuasif. Benar. Persuasif itu ajakan atau membujuk. Biasanya kita suka nawar nih, ada kalimat persuasifnya 50 ya bang, gitu. Itu termasuk kalimat persuasif, membujuk. Dan yang kedua, adanya merintah dan memenuhi pemerintah. Jadi adanya memerintah dan memenuhi pemerintah. Jadi intinya, kalau misalkan kalian minta, pasti akan ada yang memenuhi permintaan kalian. Pastinya dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bahasa yang baik dan sopan. Nah, kita sudah membahas kaidah kebahasaannya. Adanya kalimat persuasif, adanya perintah dan yang adanya bahasa yang baik dan sopan. Nah, adapun unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama adanya partisipan. Partisipan. Ada yang tahu partisipan itu apa? Nggak tahu, Bu. Partisipan itu orang yang terlibat dalam kegiatan teks negosiasi ini. Nah, biasanya partisipannya itu terdiri dari dua. Adanya orang yang memberikan pengajuan dan adanya orang yang menawar. Nah, jadi dalam kegiatan teks negosiasi ini, partisipannya itu biasanya terdiri dari dua. Bisa juga ada tiga jika dalam bernegosiasinya terjadi permasalahan atau konflik. Jadi pastinya ada yang menengah atau jadi pihak ketiga. Nah, adapun unsur pembangun teks yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Kenapa bisa terjadi perbedaan kepentingan? Nah, karena di dalam teks bernegosiasi pastinya kita akan selalu mengalami perbedaan kepentingan. Nah, karena bernegosiasi pastinya kita akan mendapatkan solusi. Nah, dan yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan dan penawaran. Pengajuan itu orang yang meminta dan penawar itu orang yang menawar. Jadi unsur-unsur pembangun teksnya itu adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir adanya kesepakatan. Kesepakatan. Nah, kita bahas tentang unsur, ciri, struktur, kaidah. Jadi di sini Ibu akan kasih contoh tentang contoh teks negosiasi. Ada yang mau baca? Coba tolong
Coba kalian tolong bacakan. Baca. Siapa yang jadi penjual dan jadi pembeli? Saya penjual, Bu. Ya, kamu penjual, berarti Lailanya pembelinya. Coba suaranya yang lantang. Good morning, mau selamat Tentu saja ini uangnya. Ya, terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bang. Nah, ya, nah, taruh. Jadi kurang lebih dalam bernegosiasi itu adanya pengaju dan adanya penawar seperti itu ya. Silakan duduk, makasih udah mencontohkan. Nah, materinya sudah disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya? Ya, jadi di sini kalian silakan duduk dengan pasangannya masing-masing. Nanti salah satu pasangannya maju ke depan untuk mengambil tema yang akan dibahas mengenai teks negosiasi kalian. Kalau maju ke depan, ketuanya aja ya. Coba. Membahas tentang apa? Pedagang. Oh, membahas tentang pedagang temanya. Ini membahas tentang keluarga. Jadi, silakan duduk. Jadi kalian duduk ke kelompoknya. Setelah itu buat teks negosiasi berdasarkan struktur yang telah kita pelajari bersama. Silakan. Ibu sediakan kertasnya. Nanti setelah buat teks negosiasinya ditempel di depan di mading, oke? Nanti setelah itu kalian berketika negosiasinya. Kalau mengerjakan waktunya 10 menit ya, bisa kan? Ya, jadi dari tadi yang seperti yang dijelasin. Jadi percakapannya sebutkan mana orientasi, mana permintaan, mana penawaran, mana persetujuan. Jadi cirikan, oke? Ya. Nanti kita masing-masing ditempel di sini. Nanti ibu akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Nah, yang dipresentasikan yang menurut ibu penilaiannya sudah sesuai. Ya. Oke anak-anak, ibu akan panggil kelompok 2. Maju ke depan ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini strukturnya sudah sangat benar, penilaiannya sudah sangat bagus. Jadi mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya. Tolong dilihat ya. Ini adalah contoh negosiasi dalam keluarga. Misalnya, Ayah, setelah lulus sekolah nanti saya mau sekolah di SMA. kenapa di SMA? Padahal ayah ingin kamu sekolah di SMK.
di SMK, kenapa memang ayah ingin aku sekolah di SMK? Begini nak, di SMK itu lulusannya bisa langsung terjun di dunia kerja. Oh begitu ya, iya deh aku setuju. Baguslah nak kalau kamu setuju dengan keputusan ayah. Nah, jadi dalam bernegosiasi strukturnya ada 5 apa saja: orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi di dalam teks negosiasi mereka sudah terdiri dari 5 struktur dan kaidah bahasannya itu sudah sampai. Silakan teman-teman kita sekali lagi. Silakan. Tadi kan sudah dikasih contoh, sudah ada yang presentasi. Jadi dapat kita simpulkan mengenai apa itu teks negosiasi. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya Apakah hanya 5 saja dari struktur teks negosiasi? Ya, jadi struktur negosiasi itu intinya ada 5. Pastinya ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi kurang lebihnya yang sering kita temuin pasti adanya orientasi itu pembukaan, permintaan, penawaran, persetujuan, dan yang terakhir adanya penutup. Nah, jadi strukturnya ada 5. Perlu kita ingat-ingat tadi apa? Rumusnya OP4. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membahas teks negosiasi yang berarti proses interaksi antara kedua belah pihak yang mencapai tujuan bersama atau kesepakatan. Ya, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, kita tutup pembelajaran hari ini. Tolong ketua kelasnya pimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat berlibur untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman, video pembelajaran yang telah kalian saksikan adalah video pembelajaran dalam kelas 10 dengan materi yang dibawakan yaitu teks negosiasi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.